Kami lanjutkan informasi di Kompas Petang, Saudara. Menanggapi pelimpahan kembali perkara Dr. Tifa ke Pengadilan Negeri Jakarta Timur oleh Jaksa Penuntut Umum, kuasa hukum Dr. Tifa pastikan akan ada kejutan di sidang perdana tanggal 6 Agustus mendatang. Meski menghormati keputusan jaksa, kuasa hukum Dr. Tifa tetap berkeyakinan apa yang dilakukan kliennya atas ijazah Jokowi tidak tepat untuk dibawa ke ranah pidana karena hal tersebut menyangkut keilmuan dan kepentingan publik. Kuasa hukum juga menambahkan pihaknya siap memberikan kejutan di sidang perdana kasus ijazah jilid 2 yang dijadwalkan tanggal 6 Agustus di Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Kami sekali lagi dengan tegas meyakini bahwa tidak sepantasnya Dr. Tifa dalam hal ini dibawa ke persidangan atas pendapat opini yang dia sampaikan yang kemudian berkaitan juga dengan kepentingan umum dan juga itu adalah masuk domain keahlian dia juga. Kembalinya jaksa menyampaikan dakwaan ke pengadilan, kita menyiapkan kejutan. Apa itu kejutannya? Kita tunggu saja. Apakah ini menjadi pra peradilan yang ketiga, ini menjadi peradilan yang terakhir? Ya, tunggu saja tanggal mainnya. Itu artinya memang target Joko Widodo ingin menghentikan kasus ini kalau bisa tidak seperti respon dengan RJ. Kenapa? Kasus. Karena kalau sampai pokok perkara, Joko Widodo ketakutan, dia akan diadili. Kalau nggak bisa dilakukan, nilai saja dengan dolar saja. Belum usai pra-peradilan ketiga, Roy Suryo pastikan sudah mendaftarkan permohonan pra-peradilan jilid 4 di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Roy tegaskan, pra-peradilan berjilid-jilid yang ia lakukan bukan untuk mengulur-ulur waktu menuju sidang pokok perkara fitnah ijazah Jokowi, melainkan bentuk upaya menguji penggunaan pasal Undang-Undang ITE yang disebut kuasa hukum Roy menghantui kliennya karena terancam pidana penjara di atas 5 tahun. Kenapa kami menempuh strategi pra-peradilan? Ya, karena kami tidak ingin seperti kalau seorang pejuang itu tidak mempelajari dulu apa yang ada di depan. Jadi kami tidak ingin quote and quote konyol gitu ya dalam memasuki sebuah ajang peperangan. Pra-peradilan keempat insya Allah sudah kita siapkan, yang jelas sudah didaftarkan. Tetapi yang jadi masalah adalah ada dua pasal selundupan yang kita tengarai sengaja dipakai memang untuk bargaining power, yaitu pasal 32 ayat 1 dan pasal 35 Undang-Undang ITE, ancaman hukumannya di atas 5 tahun, yaitu 8 dan 12 tahun penjara, dan inilah dalam tanda kutip yang menghantui tersangka bahwa setiap saat bisa ditahan. Sebelumnya, mantan kuasa hukum Roy Suryo Ahmad Kozinuddin menilai ada yang janggal dengan digugurkannya dakwaan JPU di sidang Dr. Tifa. Kozin menduga gugurnya dakwaan Tifa hingga pra-peradilan Roy yang terus-menerus menurutnya sebagai bentuk lain dari restoratif justice agar Jokowi terhindar dari sidang pokok perkara guna membuktikan keahlian ijazahnya. Kuasa hukumnya Rifai Kusumanegara pasca kasus ini, kemudian Rifai menawarkan ini kan jaksa akan perbaiki dakwaan, tetapi di proses itu Pak Jokowi tetap menawarkan kalau ada RJ ya silakan RJ. Harusnya kan nggak boleh dibilang bukan begitu dong. Itu artinya memang target Joko Widodo ingin menghentikan kasus ini kalau bisa tidak seperti respon dengan RJ. Kenapa? Karena kalau sampai pokok perkara Joko Widodo ketakutan, dia akan diadili, ijazahnya akan diadili. Dia tidak punya kesempatan untuk bisa menghindari itu kalau tidak dengan RJ. Tapi kalau dengan restoratif justice itu dia merasa berwibawa, memaafkan, seolah-olah ijazah tadi menjadi asli. Padahal setelah respon dan yang lainnya RJ nggak akan merubah ijazah itu menjadi asli. Karena itu demi kepentingan rakyat ini harus masuk pokok perkara karena pembuktiannya adalah di pokok perkara. Di sisi lain, relawan Jokowi Andi Azwan menolak tegas tudingan Jokowi takut hadapi sidang kasus ijazah. Andi bilang justru pihaknya mendorong agar jaksa segera memperbaiki dakwaannya sehingga sidang bisa segera dilanjutkan. Makanya di sini kalau kita melihat apa yang terjadi ya, itu adalah proses hukum yang berjalan. Kita hormati hukum itu. Dan JPU dalam waktu 7 hari ini menyempurnakan ya dan dikembalikan kembali kepada Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Kalau dalam 7 hari itu penyempurnaan tidak perlu ada kasus tawari RJ. Semua masyarakat Indonesia mendorong hal itu dapat dilaksanakan oleh JPU. Dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum. Terdakwa sehat. Pasca putusan hakim yang membatalkan dakwaan JPU atas Dr. Tifa,
Pengadilan Negeri Jakarta Timur memastikan JPU sudah melimpahkan kembali berkas perkara Tifauzia Tiasuma. Sidang pertama sudah terjadwal pada Kamis 6 Agustus mendatang dengan pembacaan dakwaan mulai dari awal. Tim Liputan Kompas TV. Sementara itu, Saudara, hari ini Presiden ke-7 RI Joko Widodo kembali melakukan safari politik. Kali ini Jokowi mendatangi Kupang, Nusa Tenggara Timur. Kedatangan Jokowi di Kupang juga disambut warga Kupang yang berada di luar bandara dan sepanjang jalan yang dilintasi Joko Widodo. Undangan Rakorda di Kupang, kemudian ada juga acara adat, kemudian juga ada karnaval gajah, ya mirip-mirip Pak, mirip-mirip. Ini berapa daerah Pak yang akan Dua-dua aja, Kota Kupang dan Kabupaten Kupang. Ya. Informasi berikutnya, pemerintah melepas 1.476 mahasiswa dan peneliti dalam program Ekspedisi Patriot 2026. Melalui program ini, pemerintah mengarahkan kawasan transmigrasi sebagai pusat pertumbuhan ekonomi baru berbasis potensi lokal. Pemerintah melepas lebih dari 1.000 tim ekspedisi Patriot 2026 untuk diterjunkan ke 154 kawasan transmigrasi di berbagai daerah di Indonesia. Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono menegaskan transmigrasi kini mengutamakan pengembangan potensi daerah. Melalui pendekatan ini, pemerintah berharap kawasan transmigrasi mampu menarik investasi, mendorong pertumbuhan ekonomi berkelanjutan, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat lokal. Yang dulu paradigmanya adalah memindahkan penduduk keluar Jawa, kini paradigmanya menjadi bagaimana membangun kawasan-kawasan tersebut sehingga menjadi daya tarik bagi perpindahan penduduk, investasi, dan juga pembangunan atau pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Jadi peran mereka nanti benar-benar berada di lapangan, tetapi secara keilmuan bisa dipertanggungjawabkan. Sebagai langkah awal, pemerintah memfokuskan penugasan 1.200 anggota Ekspedisi Patriot 2026 di sejumlah kawasan transmigrasi di Papua. Menteri Transmigrasi Muhammad Iftitah Sulaiman Suryanegara menjelaskan, tim itu melakukan riset hingga mendampingi masyarakat, mengembangkan potensi lokal, mendorong hilirisasi, serta menarik investasi untuk menciptakan lapangan kerja baru. Pemerintah memastikan penugasan di Papua telah dikoordinasikan bersama TNI, Polri, dan tokoh masyarakat setempat. Harapannya, program ini mampu mengurangi kemiskinan dan mempercepat pemerataan pembangunan di Indonesia. Tahun ini adalah tidak hanya sekedar riset, tetapi pengabdian masyarakat. Apa yang sudah dilakukan riset di tahun yang lalu dan pemetaan potensi ekonominya, tahun ini diimplementasikan. Sedikit demi sedikit kami bantu kesulitan-kesulitan yang ada di lapangan, terutamanya adalah masalah infrastruktur dasar. Tetapi yang ingin kami fokuskan pada tahun ini adalah bagaimana tim ekspedisi ini mampu melihat hasil riset dan potensi ekonomi itu untuk mengundang investasi datang ke kawasan-kawasan transmigrasi. Melalui program Ekspedisi Patriot 2026, pemerintah optimistis bisa mengurangi angka kemiskinan serta meratakan pembangunan di Indonesia. Tesalonika Ajeng, Muhammad Zamzari, Kompas TV, Jakarta. Saudara, pertandingan babak semifinal sepak bola antar kampung atau Tarkam di Purbalingga, Jawa Tengah berakhir ricuh. Seorang wasit dikeroyok supporter karena dianggap tidak adil. Selepas jeda, Kompas Petang kembali.